Selamat sore, nama saya Ahmad Mumin Faisal dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan membuat sebuah program untuk menjawab tugas mandiri keempat algoritma dan pemrograman. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardus Anggoseno Aji selaku dosen dari mata kuliah algoritma dan pemrograman karena atas bimbingan beliau pembuatan video ini tidak terkendala atas apapun juga. Jadi, ini adalah program yang akan saya buat pada video ini. Buatlah sebuah program yang menggunakan perulangan for. Nah, gambar yang di sini kita munculkan dengan menggunakan perulangan for. Lalu di akhir program kita gunakan perulangan lagi untuk eh, mengulang program tersebut dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini kondisinya adalah mengetikkan satu. Kita tinjau dulu gambar ini. Bagaimana sih kita bisa memunculkan gambar ini dengan perulangan? Eh, yang pertama bahwa perhatikan yang ketika kita menginputkan n, andai kata 5, maka satu yang di atas itu ada 5. Nah, berarti kan di sini eh, 1 sebanyak n, lalu di sini itu n sebanyak 1. Nah, lalu di sini itu 1 sebanyak 1 dan di sini itu ada n sebanyak n. Nah, berarti dari sini dalam hal ini adalah bahwa eh, untuk urutan bilangan ke bawah dia itu akan maju yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai n. Tapi untuk jumlah bilangannya sendiri itu mundur untuk yang segitiga pertama ini. Dari n lalu sampai 4, 3, 2, sampai 1. Jadi untuk urutan bilangannya 1 sampai n banyak bilangannya dari n sampai 1. Lalu untuk segitiga yang kedua dia itu ada 1 sebanyak 1. Nah, lalu untuk yang bagian terakhirnya n sebanyak n. Jadi ini urutan perulangannya itu maju dari urutan bilangannya dari 1 sampai n. Lalu juga banyak bilangannya itu juga 1 sampai n. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pemrogramannya. Oke, langsung saja kita mulai. Eh, untuk nama program, initial state dan final state sudah saya tulis dari awal. Nama programnya adalah for loop. Untuk initial state itu adalah input bilangan, kemudian untuk final state dia itu akan memunculkan output berupa pola urutan bilangan dan perulangan program dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini kondisinya adalah nantinya berupa 1. Nah, langsung aja kita buat. Pertama buat kamusnya dulu, yaitu integer, semuanya ini integer. Untuk n ini untuk menyimpan inputan bilangan, untuk i dan k ini sebagai counter dari perulangan for, ulang ini sebagai kondisi dari perulangan program. Nah, untuk perulangan program sendiri nanti akan saya ketikkan di akhir karena saya akan menunjukkan dua cara dalam perulangan program ini. Yang pertama kita minta dulu inputan dari user, masukkan jumlah n. Nah, ini untuk scanf, ini nanti akan disimpan ke variabel n. Nah, ini saya turunkan di sini untuk new line. Nah, akhirnya kita mulai di for yang pertama. Untuk segitiga pertama, perhatikan bahwa yang tadi saya tulis di sini adalah
urutan bilangannya dia itu maju dari 1 sampai dengan n. Tapi untuk banyaknya bilangan yang di print nanti mundur mulai dari n sampai dengan 1. Jadi untuk di sini kondisi for-nya dimulai dari i sama dengan 1 sampai kondisinya i itu berulang sampai kurang dari sama dengan n. Lalu dia itu karena bertambah, dia itu pakai increment. Nah, untuk kondisi yang kedua, maksud saya perulangan yang kedua itu for. Nah, yang tadi dia itu terbalik dari n sampai dengan 1, sehingga n ini nanti saya pakai counter k itu nanti dimulai dari k sama dengan n, lalu k itu lebih dari sama dengan i, lalu dia itu k-nya berupa decrement untuk penambahannya ini. Nah, kenapa Kak saya pilih K itu lebih dari sama dengan 1? Nah, maksud saya lebih dari sama dengan I. Nah, karena I-nya nanti itu akan berjalan, seiringnya berjalannya I di for pertama, dia itu akan menjadi batas bawah dari for, sehingga ketika I-nya itu katakanlah 2, dia itu akan berhenti di 2 di for keduanya nanti, sehingga nanti akan tepat sesuai dengan banyaknya urutan dari banyak bilangan yang di print. Nah, ini printf nanti berupa tipe datanya i untuk yang dipanggil i. Nah, i itu kan nanti yang di print. Ini nanti ketika i-nya 1, dia itu akan ngeprint 1. Maksud saya ketika dia i-nya 1, dia itu nanti akan ngeprint sebanyak n kali, katakanlah n-nya 3. Jadi otomatis dia itu ngeprintnya sebanyak 3 kali, karena n-nya ini 3, dia itu berjalan 3 kali dari i ini. Seperti itu. Tapi ini perlu saya tambahkan printf untuk menurunkannya. Nah, sekarang kita coba build and run. Sepertinya ada salah di sini, kurang semicolon. Nah, jadi di sini akan muncul 1 itu sebanyak n kali, dalam hal ini 5, 2 sebanyak n-1 kali, lalu untuk n itu muncul sebanyak 1 kali, seperti itu. Nah, lalu kita akan membuat yang kedua. Ini langsung aja sebenarnya bisa. For ini sampai di sini. Kita buat sini. Nah, untuk for yang ini, perhatikan bahwa untuk perulangan yang kedua, yang ini maksud saya yang segitiga kedua ini, dia itu sama-sama urut dari urutan bilangannya 1 sampai dengan n, juga banyak bilangan yang di print juga 1 sampai dengan n, sehingga untuk urutan dari kedua for dalam nested for-nya itu akan sama-sama maju dari i sama dengan 1 sampai dengan n, juga k sama dengan 1 sampai dengan n. Otomatis berarti ini akan saya rubah untuk k sama dengan n, ini saya ubah k sama dengan 1. Untuk di sini k itu kurang dari sama dengan i. Kurang dari sama dengan i, lalu untuk ini kita tidak pakai decrement, melainkan kita pakai increment. Nah, ini nanti ketika di print, karena dia maju terus, akan seperti pada gambar nanti. Nah,
seperti itu. Jadi ketika kita ngeprint 1, dia itu ya sebanyak 1. Ketika kita ngeprint 2, ya sebanyak 2. Ketika kita ngeprint n-1, ya sebanyak n-1. Ketika kita ngeprint n, maka dia akan diprint sebanyak n kali. Jadi seperti itu. Ini program untuk polanya kita sudah selesai. Lalu kita buat program untuk perulangan dari program ini sendiri. Bisa saja kita menggunakan while untuk perulangan yang ini. Tapi untuk ketika kita menggunakan while, kita itu perlu untuk membuat meng-copy paste program ini lagi. Jadi misalnya ini di sini. Nah, ini nanti while. Nah, ketika while ini nanti ini saya inputkan printf untuk ketik 1 untuk mengulang dari awal. Dari awal. Nah, lalu ambil scanf-nya itu pakai %i untuk menyimpannya ke awal atau ulang. Di sini ulang. Nah, ketika kita pakai while, ya kita harus menempatkan while ini di setelah scanf ini. Lalu kita meng-copy paste program ini sampai sini ke dalam badan while-nya sini. Itu akan memakan tempat, sehingga saya akan memilih untuk menggunakan do while. Jadi kita akan melakukan ini dulu. Do. Nah, do di sini while. Di sini while. Nah, while itu ketika kondisinya ulang sama dengan 1. Nah, ulang sama dengan 1. Ini saya akan coba bikin ini aja, semacam pembatas. Nah, jadi ini kita tidak perlu meng-copy paste semua program ini untuk dimasukkan ke badan while itu. Kita pakai saja do while, karena do while itu setidaknya dia itu sekali memeriksa, baru dicek apakah dia benar atau tidak. Seperti itu. Nah, nanti bagian terakhir saya tambah hiasan aja ketika printf. Ketika nanti programnya sudah selesai berulang, maka dia akan memunculkan output terima kasih sudah menggunakan program ini. Oke, di sini coba. Ini kurang semikalan. Ini juga kurang semikalan. Ya, kita masukkan 5. Nah, ketik 1 untuk mengulang dari awal. Masukkan jumlah n, kita katakanlah 8. Seperti ini. Bisa ulang lagi. Masukkan jumlah n. Bisa 4. Nah, kita ketik 1 untuk mengulang dari awal. Katakanlah saya salahkan 6. Ya kan, terima kasih sudah menggunakan program ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau ingin rapi, sebenarnya di sini ditambahin printf sih. Saya tadi nggak lupa.
jadi biar rata. Ini hanya tambahan saja sedikit. 5. Nah, biar ada ruang di sini, kan atasnya ada ruang. Di sini juga ada ruang. Ketik 1, saya masukkan 7. Saya masukkan 13. Katakan ketik 1, ini 1. Baru saya ketik 13. Nah, kenapa ini lebih seperti ini? Ya, karena ruang untuk tiap karakternya ini ya tidak mencukupi, jadi dia itu lebih gitu. Seperti itu. Saya salahkan di sini. Saya ketik 5. Oke, terima kasih sudah memakai program ini. Demikian adalah program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengkodean. Saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.